tapi cewek semua hampiran. Oh iya, oke. Boleh di-share. Jadi mungkin berapa persen masuknya itu cewek semua gitu ya? Hampir Cewek 90. semua. Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ketika lu selesai lulus S1, sebelum lu lanjut S2 tuh, lu langsung terus lanjut S2 atau lu ada jeda untuk setelah lulus lu kerja dulu? Nah, karena di Atma Jaya, dari gue promosi sekolah Iya. banget ya. Buat sponsor aja lah, soalnya nggak ngasih gue sponsor. Lu dari tadi kayaknya promosi banget. Gak bercanda. Gitu deh. Ya, tapi ya karena gue bisa meng-compare itu gitu deh. Jadi ya gue merasa bahwa ya karena di Atma Jaya tuh waktu itu ada UKM khusus di psikologi, dan lu bisa kayak nerapin teori-teori pembelajaran lu gitu ya, kemudian dan lu benar-benar bisa terapin ke lapangan gitu. Jadi lu bisa kayak ibaratnya kalau kita belajarnya tuh kayak magang gitu ya. Gitu. Jadi nah di Atma Jaya sendiri tuh dulu gue bisa ngambil pilihan dari semester 5. Nah, psikologi kan sebenarnya ada 4 ranah, klinis, terus pendidikan, perusahaan, sama sosial. Nah, dulu gue ngambil pendidikan. Oke, pendidikan. Pas di S1 itu. Ya, yang dipelajarin apa ya lebih spesifik ke area pendidikan. Jadi kayak gue dulu waktu itu belajarnya ya kayak belajar gimana sih kalau teori-teori di pengajaran di sekolah, kemudian belajarnya kayak gimana gitu. Nah kan kalau psikologi itu kan kental dengan alat tes ya, psikotes, tes IQ kan paling. Nah gue belajarnya lebih spesifik alat tes apa yang dipakai untuk bidang pendidikan, jadi kayak tes IQ, kemudian tes kesiapan sekolah. Jadi kayak, nah gue belajar dari begitu pas udah ngambil peminatan itu. Nah beda sama teman-teman gue yang ngambilnya misalkan peminatannya klinis, perusahaan. Nah yang dipelajarin ya alat tesnya ya alat tes yang sesuai dengan area gitu. Jadi kayak kalau misalkan lu psikotes masuk buat ke perusahaan kan beda sama psikotes ketika lu ngetes anak SMP ya, betul, di sekolah. betul. Nah itu sih bedanya. Nah cuman ya walaupun ngambil peminatan begitu, yang lulus S1 ya gelarnya ya tetap psikologi, sarjana psikologi. Gak ada embel sarjana psikologi pendidikan atau sarjana psikologi klinis gitu, nggak ada gitu. Itu sih. Nah, gue sempat abis lulus S1 itu gue sempat magang sebenarnya. Magang di perusahaan. Magang di perusahaan sekitar 6 bulanan. Napas dulu sebenarnya. Dan sebenarnya kepotong diri dulu begitu mau sidang itu gue udah merit dulu yuk. Jadi nah gue merit ketika gue mau sidang skripsi gitu. Jadi memang ya gue berasa ya kayaknya gue perlu napas dulu deh gitu, baru ambil S2 lagi. Itu pun juga sebenarnya gue berpikir untuk ambil S2-nya nanti deh 1 tahun lagi gitu ya, atau tapi ya gue berpikir udah ambil dulu lah daripada ntar keburu hamil, keburu enak kerja. Nah terus
Terus gue juga sebenarnya karena di Atma ada UKM itu gue sempat dari semester 5 pun gue sebenarnya udah sempat ikut UKM. Kemudian gue udah sempat ikut kayak ikutan dosen gue, ada proyek di sekolahan apa segala macam gitu. Jadi ya kayak ke lapangan sebenarnya udah cukup banyak ya, misalnya udah pengalaman di lapangan tuh udah yang bukan yang kayak bener-bener bingung begitu satu juga bingung gitu mau ngapain kerjanya enggak gitu. Jadi karena memang pas waktu itu di Atma Jaya yang memang kayak bener-bener disediain banget nih dosen, ada buat peminatan yang begini, lu mau nyoba apa gitu, itu semua ada gitu. Dan ya, itu salah satu yang cukup memfasilitasi banget buat pengembangan diri gitu. Masuk S2, nah itu lucu sih sebenarnya. Tadi stres dia bulan gitu ya. Iya, gue sebenarnya gue sempet magang, tapi sambil magang di perusahaan pun kayak hari Sabtu gitu gue masih suka bantuin dosen gue gitu loh. Kalau ada kegiatan yang misalkan ke sekolah butuh jadi kayak tutor atau butuh jadi kayak fasilitator buat anak atau ya pokoknya kayak gitu deh yang belajarnya. Ya dan gue waktu itu karena memang peminatan gue pendidikan, jadi kan gue milihnya sebenarnya gue milih area pendidikan kan. Iya betul, yang satunya tadi ya. Masuk ke sekolah gitu. Nah cuman dulu sih gue agak pas S1 tuh gue lebih interest sama jenjang usia anak remaja, ya 15 tahun sampai 17-18 tahun sebenarnya. Tapi begitu S2 beda, gue berubah. Minatnya tuh berubah gitu. Nah gue ceritanya agak lucu sih sebenarnya. Jadi dulu kan karena gue udah married gitu ya, gue udah married terus kemudian gue kerja, kemudian ya gue mikir lah mobilnya gue harus yang bisa cepet gitu ya. Jadi kalau ke kampus ya kemudian gue bisa ke rumah, dekat rumah. Sorry, S2 ini lu tetap di Atma ya? No, gue nggak di Atma. Di Untar. Oh. Iya, gue di Untar. Nah, milih S2 di Untar itu sebenarnya karena dekat rumah. Enggak. Jadi tuh dulu kan gue karena magang plus sebenarnya ngajar di hari di sore. Enggak, sore itu gue ngajar lesin piano. Oke. Oh iya, oke. Iya, lu mau jago piano. Nah, oke. Terus S2 itu kuliahnya bukan kayak kuliah anak kerja. Jadi dari Senin sampai hari Jumat itu kuliah dari pagi. Jadi kalau magister psikologi itu kuliahnya dari Senin sampai Jumat, itu kuliahnya pagi ya? Enggak kuliah sore berarti ya? Oke. Enggak. Ya, kuliah sore, nah kuliah sore itu bisa di hanya beberapa universitas saja dan cuman bisa ngambil psikolognya tuh S2-nya magister psikologinya yang perusahaan. Oke. Tadi kan selalu bilang ada 4 bidang ya. Waktu itu gue pikir kalau S2 itu karena double degree kan, jadi lo ambil magister plus profesi. Itu untuk jurusan yang lo ambil ya, magister psikologi itu double degree harus jadi magister psikologi dan profesi psikologi. Iya. Kalau lo mau jadi psikolog, pokoknya ketika lo mau jadi psikolog lo mesti ambil magister psikologi dan profesi psikolognya. Sorry, berarti kalau lu lulus dari S1 lu belum bisa jadi psikolog dong berarti ya? Gak bisa. I see. Okay. Jadi lo S1 ya udah sebagai sarjana psikologi doang. Nah bedanya apa? Itu bedanya adalah kalau misalkan lo ngetes psikotes nih ya, kan lo ada analisanya kan? Ya betul. Kalau yang ngetes itu boleh. Ya. Nah kalau lu ngetes, ya itu harus psikolog. Iya. Okay. Kalau lu cuman
Kalau lu cuma ngetes doang, nah itu boleh sarjana psikologi. Tapi ketika misalkan lu mesti kasih keluarin hasilnya lah ya, analisanya, ya, betul, analisanya analisa gitu. tanda tangan, nah itu harus jadi psikologi. Oh, ya, oke. Termasuk juga kalau sarjana psikologi sebenarnya boleh bikin konseling ini boleh gitu. Tapi kalau sampai misalkan kasih intervensi atau kasih terapi atau kemudian kayak lu kasih diagnosanya, ada gangguan apa, atau misalkan pokoknya sampai analisa begitu, nah itu harus tahu. Oke. Jadi bedanya itu ya antara yang S1, berarti kalau lulus belum bisa langsung berprofesi sebagai psikolog. Tapi ketika lu S2, lu harus ngambil magisternya dulu, habis itu baru lanjut ke profesi. Sama profesi ya, psikolog ya. Oke. Nah, suka dukanya di S2. Dukanya yang berasa tuh, dulu gue ambil S2 itu termasuk kalau di kalangan teman-teman gue. Kenapa? Maksudnya, ini butuh requirement sekian tahun experience sebenarnya, atau gimana? Jadi tuh teman-teman gue yang lain S1 tuh belum pada ngambil S2, gue udah ambil duluan. Nah begitu gue gitu. Enggak, gue merasa karena ketika gue masuk S2, terus gue mau nanya, mau diskusi, mau apa, itu kayak yang jadi bingung sendiri gitu, karena gue nggak bisa nanya teman-teman seangkatan gue gitu, kayak lu ngapain sih, lu belajar ginian nggak gitu kan, apa gitu, atau yang misalkan mereka yang pada ngambil di universitas lain, kan karena gue tipe orang yang ya itu mungkin karena terbiasa dari S1 kan langsung update kayak penelitian, update apa perkembangan keilmuannya, jadi kayak gue mesti nanya siapa ini gitu kayak karena yang di S2 sendiri ya itu karena cukup awalnya juga agak bingung dengan keberagaman angkatannya kan gitu. Jadi yang pas S2 tuh kayak yang biasa kayak gitu sih, karena terus ditambah lagi kan di tempat universitas baru sistemnya beda gitu kan. Berasa, gue berasa sih S2 tuh kayak berasa kok beda banget kayak S1 ya. Dan gitu ya mungkin karena S2 juga kan istilahnya lo diminta untuk lebih banyak belajar mandiri ya kalau menurut gue ya. Maksudnya istilahnya kan kalau S1 itu kan lebih di-guide banget deh sama si dosen. Kalau S2 kan lebih ya tadi lo bilang seperti ada interaktif, ada banyakan diskusi, kerja kelompok. Nah itu yang mungkin jadi membuat kita merasa beda ya dengan waktu kita ngejalanin S1 kali ya, kira-kira gitu ya. Dan tentang usia tadi nggak bisa bohong sih, bener, karena ketika lo ada diskusi, kadang-kadang kan ya namanya beda generasi, pasti kan mungkin pertama beda pola pikir. Iya, pola pikir beda, pengalaman juga beda, gitu kan. Terus cara menyampaikan sesuatu juga beda, kitanya juga mungkin lo yang ada di antara generasi-generasi yang lebih senior, mungkin merasa lebih sungkan atau mungkin lebih ya nggak enakan gitu kali ya. Nggak enakan gitu. Iya gitu, dan ya plus ditambah lagi background keilmuannya pun juga jadi beda. Jadi ketika diskusi menganalisa kayak nggak nyambung ya, gimana sih nyambunginnya gitu. Jadi itu yang paling berasa itu sebenarnya. Jadi makanya gue yang gimana ya gitu kan. Secara ya itu pengalaman beda gitu. Kemudian update keilmuannya juga beda gitu kan. Terus lu tahun berapa nih? Sorry. 2013 gue masuk. 2013. Berarti hampir, iya tadi lu bilang hampir jedanya cuma sekitar 6 bulanan, habis itu lanjut ya. Kan lulus 2012-an kira-kira ya kalau gue dibilangnya. Iya, dulu. Oke. Gitu. Terus ya udah begitu S2 itu begitu semester 3 itu kan, nah karena gue kan ambil profesi kan, buat praktek psikolog. Nah jadi kalau pas zaman gue itu
praktikum dulu baru tesis. Praktikum dulu baru tesis berarti Jadi, boleh dijelasin nggak? Karena ini bahasanya Ya. spesifik nih. ya jadi di semester 3 itu gue ambil praktikum itu untuk tujuannya sebenarnya untuk dapat legalitas profesi psikolognya. Oke. Itu praktikum ya? Ya, jadi praktikum itu kayak gimana? Jadi ya kayak gue ngambil datang ke sekolahan, atau misalkan gue datang ke tempat klinik, atau misalkan gue datang, pokoknya ngambil klien, kemudian ambil kasus, terus ya jadi kayak gue sebagai psikolog gitu loh. Jadi mesti yang observasi, ngasih tes, terus ngambil data apa segala macam, kemudian sampai akhirnya dianalisa dan bikin laporan. Laporan. Jadi kayak kalau lu ke psikolog kemudian lu mesti tes, lu dapat laporan hasil tesnya gitu. Iya betul. Nah itu praktikum. Nah dulu tuh praktikum dalam satu semester itu ada kayak 8 kasus individual, jadi kliennya cuma 1. 8 kasus berbeda individual, itu berarti ya 1 kasus 1 klien. Ini real case atau memang dibuat? Real case. Jadi lu kayak ke lapangan, bener-bener ke lapangan, lu cari anak, atau ya memang kalau misalkan itu instansinya udah ngasihin gitu loh. Jadi kalau anak-anak yang memang mau dites atau yang memang mau dianalisa gitu, cari tahu lebih dalam gitu. Nah, 8 kasus individual plus 1 kasus yang kelompok. Kelompok ini maksudnya? Jadi kelompok, jadi gue masuk ke dalam kayak komunitas, kayak bikin kelompok. Nah jadi tuh kalau di metode intervensi kita di psikologi itu ada individual sama kelompok. Jadi lu bisa ngasih apa ya, entah terapi atau misalkan ngasih intervensi buat kayak misalkan ngebentuk perilaku atau apa gitu. Itu bisa secara individual, bisa secara kelompok. Nah jadi 8 kasus individual itu sendiri-sendiri, 1 kasus kelompok. Nah waktu itu gue dapet di lapas. Lapas anak. Gitu. Nah itu cukup excited yang karena kan lu ke lapangan kan gitu, dan apa nemu kasus-kasus yang ya di luar dari textbook gitu kan, kemudian yang tercengang ya. sebenarnya sih awal-awal nggak terlalu tercengang ya, karena mungkin karena gue terbiasa di S1 yang gue udah ke lapangan gitu. Jadi kayak gue udah secara mentally gue sudah siap gitu loh untuk yang ketemu di lapangan, ketemu anak-anak. Gue udah kebayang gue harus ngapain gitu. Tadi kan gue belum cerita ya kenapa dulu pas gue S1 gue lebih minat remaja gitu ya. Begitu gue masuk S2, gue tuh lebih minat dengan usia dini. Usia dini tuh di bawah ya 5 tahun. Beda banget kan. Iya. Nah, selama gue S2 itu gue sering ikutan seminar, ikutan workshop, pokoknya ikutan kayak intervensi buat anak-anak gimana gitu. Dan gue waktu itu berminat dengan terapi art terapi dan musik terapi. Dan itu masih yang pas itu kayak masih jarang banget. Jadi kayak nyari ngidam gue pun juga kayak agak susah gitu loh nyarinya gitu. Jadi dosen gue tuh yang dosen pembimbing juga apa yang kayak gini, ini gimana ya gitu. Jadi cukup
apa ya, cukup jadi tantangan tersendiri sih kalau gue bilang ya buat gue gitu kayak. Jadi kan karena yang ya lu mesti deg-degan banget lah gitu ya, kayak mesti ya nyari apa dosen atau tenaga ahlinya yang mesti yang wow, yang sesuai dengan ini banget gitu. Dan kasus gue pun juga nggak dikit kan, jadi tuh ya dulu tuh gue S2 itu sampai nangis tau yuk. Jadi kondisi pas S2 lu udah punya anak ya? Belum ya? Hah? Belum. Jadi masih bisa fokus lah ya istilahnya gitu ya. Tapi nggak juga. Gue begitu praktikum, gue kerja. Oh, Jadi lu bayangin ya. Aduh, gue kerja di sekolahan. Jadi tuh yang ya ampun, gue bilang jadi guru atau jadi konselor. No, gue bukan jadi guru gitu. Gue jadi konselor. Enggak, jadi karena di sekolahnya ada guru BP ya gue jadi sebenarnya background, karena gue background psikologi dan kemudian gue mau jadi psikolog ya sebenarnya itu tuh kayak udah ngambil job desk-nya sebagai psikolog sebenarnya. Oh, sorry, lu kerja di SD, SMP? SD gaya banget, ada konselor segala. Justru itu yang penting. Oh gitu. Justru sebenarnya malah penting banget gitu loh, dari bahkan sampai gue udah 2 tahun kerja di SD itu, kemudian akhirnya gue disuruh bantu jadi psikolog di TK juga. Nah, TK jadi ada psikolog tuh buat apa? Gue bingung ya lo. Kayak keren banget itu anak sekarang ya, maksudnya ada psikolog segala macam di sekolahnya gitu kan. Waktu di SD, STK gitu yang tahunya cuma main kalau selalu wali kelas. Oh tapi memang justru sebenarnya memang dibutuhkan gitu ya, memang penting ya tadi lo bilang ya. Iya penting gitu, karena memang ya perkembangan anak kan bukan hanya semasa SMP SMA doang kan. Gitu. Dan justru yang paling perlu lebih intens gitu, lebih dipantau ya sebenarnya di usia ABTK sebenarnya kalau gue bilang. Justru yang penting di situ. Gitu. Nah itu juga yang kenapa mendasari gue kayak wow, pendidikan anak usia dini itu benar-benar yang apa ya, gue tuh kayak menemukan passion gue gitu loh di situ. Karena yang selama gue di lapangan ikutan konservasi anak di SD itu tuh yang kayak kenapa sih anak-anak ini kok di SD tuh banyak masalah gitu. Atau misalkan kemudian waktu kasih belajar gitu kurang atau apa sebenarnya sih. Dan ketika gue belajar ternyata ya semua itu dimulai dari usia nol, bahkan dari sebelum lahir pun dari masa kandungan tuh itu yang penting gitu. Jadi 5 tahun pertama usia dini itu yang justru yang paling harus dipandang gitu. Oke. Kayaknya seru nih kalau kita buat video nanti, next video topiknya soal ya psikologi anak usia dini gitu ya. Mungkin banyak ibu-ibu teman-teman kita yang udah jadi orang tua itu yang mungkin tertarik untuk bahas topik ini. Boleh. Tapi kita beresin topik ini dulu deh. Nah tadi setelah lu bilang, lu kan tadi kan praktikum, abis itu ujungnya adalah tesis ya untuk menjadi seorang magister sekaligus berprofesi sebagai psikolog. Nah itu untuk kuliahnya sendiri durasinya berapa semester ya, Len? Waktu lu 4 semester ya? 4. Berarti S2 itu 4 semester. 3 semester, di semester 3 lo ada praktikum, di semester 4 lu nyusun tesis ya untuk sampai ke magisternya. Nah setelah lu lulus nih dari S2, berarti kan gelar akademiknya adalah magister, tapi juga berprofesi sebagai psikolog ya. Iya, jadi gelar gue gimana? Iya, gelar gue itu magister psikologi psikolog. Nah, setelah lulus dari S2 kan, lu kan ya secara sah lah ya menyandang status sebagai psikolog. Lu akhirnya kerja, memang membuka praktek sendiri atau memang lu setelah S2 ini lu memutuskan untuk kerja di sebuah institusi? Nah,
karena gue sebenarnya udah masuk ke dunia kerja kan dari gue semester 3 itu kan, gue udah ke sekolahan gitu. Nah, area psikologi itu tuh luas banget, jadi kayak di mana aja ada manusia tuh sebenarnya lu bisa masuk gitu. Nah, jadi makanya kalau gue dari awal dari S1 itu kayak udah ditanam di mindset gue bahwa ya gue mesti milih, karena terlalu banyak begitu ya gue harus milih minat gue kemana, kemudian gue mau memperdalam ke area mana, ke tanah mana gitu. Nah, S1 kan gue udah jelas, S1 gue pendidikan, kemudian S2 gue ambil klinis anak. Nah, klinis anak aja ilmunya tuh banyak, mau yang kebutuhan khusus atau yang misalnya kemudian, karena kan anak rentangnya dari 0 sampai 17 tahun kan. Iya. Nah, itu perkembangannya tuh beda tuh, beda banget deh. Artinya 0-1-2 tahun aja beda gitu ya sama anak 5 tahun gitu. Jadi ya lo harus, kalau gue waktu itu ngasihnya gue harus milih mana. Nah, sampai akhirnya ya gue memutuskan, karena gue masih tertarik dengan pendidikan, ya gue masuk ke area pendidikan. Jadi gue ambil area pendidikannya karena gue suka dengan anak-anak usia ini, gue lebih banyak memperdalam usia ini, ya gue ambilnya SD sama KBTK. Gue nggak mau tuh ngambil SMP SMA, karena ya gue merasa bahwa kalau gue ngambil SMP sampai SMP SMA juga, gila ilmu yang mesti gue pelajari itu banyak banget. Jadi kayak gue merasa kapasitas gue gak cukup sampai segitu gitu, karena usia dini. Nah, usia SD aja kan 6-7 tahun sampai 12 tahun kan. Betul. Itu pra-remaja sampai pra-remaja, itu aja tuh yang ya, apalagi kalau kita ngomong tentang psikologis, kita ngomong perkembangan kan kaitannya sama perkembangan manusia. Perkembangan manusia aja ada 3 ranah, kognitif, ya kan, kognitif, kemudian fisik sama sosial emosional. Itu aja tiap rentang usia udah beda-beda. Jadi gue kayak wah, gue mesti milih banget deh gitu, karena kalau enggak gue nggak bisa fokus jadinya. Jadi kayak gue cuman sampulnya doang atau cuma daftar isinya doang gitu kan. Yang udah dalam-dalamnya jadinya gue nggak banyak dapetnya gitu. Nah, kenapa gue sampai akhirnya memilih usia dini gitu, kemudian gue ngambil sekolah, ya pertama kali karena gue taunya area sekolah gitu kan ya. Walaupun gue pertama kan magang sebelum S2 kan gue magang di perusahaan. Gue udah nggak mau gitu, karena gue memang nggak, passion gue nggak di situ. Begitu masuk sekolah ke SD, pas di SD, ya gue melihat bahwa area itu banyak sekali yang harus yang harus pelajari. Kemudian kayak gue juga kayak ada panggilan gitu, kayak ada panggilan untuk yang apa sih yang bisa gue berikan untuk perkembangan anak gitu kan. Bagaimana caranya gue juga bisa membantu orang tua untuk bisa mengembangkan potensi anaknya, kemudian biar anaknya juga ya menjadi impian gue tuh ya. Kalau dari dulu gue S1 selesai S1 tuh impian gue adalah gimana caranya gue bisa berkontribusi buat masyarakat dan yang ngebantu terutama anak-anak, biar ketika nanti dia dewasa generasi kita tuh jadi lebih, generasi di bawah-bawah kita tuh jadi yang generasi oke gitu, yang bagus gitu kan. Jadi kuliah sekali ya. Jadi itu dari S1 tuh begitu lulus tuh udah yang kayak punya impian begitu gitu. Jadi makanya begitu gue mulai terjun ke lapangan dan gue melihat bahwa wow, ternyata yang dibutuhkan untuk biar bisa banyak membantu impian gue tercapai itu, gue harus mulai sebenarnya dari awal.
Ya dari usia awal ya anak-anak Iya, usia 0 tahun kan sebenarnya gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya gue memutuskan untuk ya gue mau memilih ini karena Oke. tapi seiring berjalannya waktu gue udah di sekolahan 3-4 tahun gitu ya. Oke. Gue kan nggak full time, gue ambilnya yang ya kayak jatuhnya kayak freelance nggak freelance juga sih. Tapi gue seminggu tuh datang cuma 2 hari atau 3 hari gitu. Sisa harinya gue kosong. Plus sebenarnya hari Sabtu gue selalu kosongin karena kadang hari Sabtu gue ada project sama atau misalkan gue pengen ikutan seminar atau workshop gitu untuk pengembangan diri. Nah jadi di hari yang lalu itu gue kosong dan akhirnya gue waktu itu ada rumah sakit yang butuh psikolog. Iya. Akhirnya gue nyoba tuh masuk ke rumah sakit walaupun awal tuh kayak psikolognya khusus anak atau psikolog umum secara umum nih? Jatuhnya psikolog klinis. Klinis ya, dewasa dan anak-anak. Nah cuman gue ngomong dari awal bahwa passion gue dan kapasitas gue sebenarnya lebih ke anak. Jadi gue bilang iya boleh kasihin pasien dewasa gitu, tapi kalau misalkan gue merasa gue nggak capable di situ ketika ada kasus pembunuhan ya gue akan kasih ke dokter apa sih gue jadi lupa namanya ke psikiater. Gue akan refer ke psikiater di rumah sakit itu atau gue akan refer ke psikolog dewasa yang lain. Karena kan ya ilmunya beda gitu. Gue S2 pun kan belajar ilmunya juga lain kan. Iya. Yang klinis dewasa. Jadi ya gue membatasi itu sih. Dan sambil jalan di rumah sakit berbeda ya suasananya ketika gue di sekolah kan tiap hari atau tiap dari pagi ketemunya anak-anak gitu ya gitu kan kayak jadi happy ya. Happy dan excited banget gitu. Kalau nggak suka anak kecil kan ya agak dekat stres gitu ya. Tapi sejauh ini sih kalau maksudnya sampai saat ini pun ketika gue ketemu anak-anak gue sih happy aja ya untungnya ya agak pusing kan ketika ketemu orang tua. Gitu jadi ya gue merasa gue dapat banyak ilmu begitu di sekolah karena kan ya lu megang anak tuh yang ratusan kan. Karena gue waktu itu megangnya KBTK plus SD jenjang kelas 1 sampai kelas 6 gitu loh. Jadi dan semua anak tuh kayak yang mesti gue maintain, yang mesti gue update perkembangannya gimana gitu. Kemudian kalau misalnya ada problem, belum lagi kalau ada problem harian gitu ya, yang nggak bisa. Tapi ya gue beruntungnya waktu itu gue dibantu sama guru BK juga kan, di SD ada guru BK, kecuali kalau pas KBTK tuh nggak ada guru BK-nya, jadi gue sendiri gitu kan. Ya udah di update perkembangan istrinya, atau yang sampai akhirnya misalkan ada yang butuh di terapi atau butuh intervensi di luar dari jam sekolah, ya gue kasih ketika mereka sudah putus sekolah. Gitu. Beda area di rumah sakit tuh lain. Kalau rumah sakit kan ya kayak lu ke rumah sakit lah ya, ke dokter ya datang sekali selesai. Atau kecuali kalau memang ada terapi ya itu berkelanjutan gitu kan. Ya beda banget suasananya. Lebih enak dan di sekolah, kasusnya ya? Pun lebih enak di sekolah berarti ya. Iya, kalau gue sih lebih merasa lebih seru di sekolah gitu karena iya banyak hal baru setiap hari juga lu dapat hal baru, jadi kayak yang mesti belajar lagi. Jangan karena di rumah sakit ya gue merasa bahwa kasusnya ya pasti yang begitu lagi. Jadi gue pas di rumah sakit gue hanya
ya gue hanya bertahan setahun lah ya. Oh, Setelah oke. itu Setelah itu? setelah itu gue ngambil sekolah lain. Oh, Jadi hari kosong gue yang itu gue ambil sekolah lagi dan gue sampai sekarang megang. berarti ya? Gue megang. Nah sekarang gue lagi nggak megang sekolah. Oke. Sejak Lebih gue cepat. punya anak, Heeh. waktu itu gue memutuskan ya gue pengen fokus untuk anak gue gitu. Oke. Karena yang karena gue merasa Iya. yang masa usia gini itu Lu sangat tahu penting, kan? soal Jadi pentingnya itu tadi kan? Iya. nah gitu. Jadi ya waktu itu gue selesain sampai anak berusia setahun setengah ya, satu tahun setengah gitu lah. Kemudian akhirnya gue memutuskan ya stop di sekolahan dulu gitu. Nah sambil jalan sebenarnya gue praktek di rumah. Praktek di rumah ya. Nah ini nih mungkin tambahan lagi nih buat yang jadi psikolog itu nggak selesai sampai S2 selesai, enggak. Jadi lu perlu belajar terus gitu ya. Jadi kayak ada perpanjangan izin praktek. Jadi lu kayak jadi kayak gue waktu itu izin praktek gue hanya berlaku sampai 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu harus memperkaya diri, entah yang gue harus kerja, kemudian nanganin kasus, kemudian gue harus ikutan workshop, seminar dan sebagainya gitu ya. Nah itu pun ada minimum kasusnya, harus ada minimum jam kerjanya gitu. Jadi jadi lu nggak bisa yang benar-benar diem doang udah dapat gelar selesai gitu, enggak gitu. Jadi kalau gue mau perpanjang lagi kan udah sampai 2 tahun doang tuh ya dengan ini, ya udah gue harus ngajuin jam kerja gue gitu, kemudian penanganan kasus dan sebagainya. Nah terus sekarang karena gue klinis anak, sekarang di Indonesia sendiri itu ada jadi kayak sertifikat dan izin praktek lagi untuk sebagai psikolog klinis. Oke. Oke. Nah, itu beda ya sama tadi lo bilang tadi surat tanda registrasi harus diperpanjang 2 tahun sekali ya? Beda lagi. Ribet ya? Oke. Dan sekarang tuh yang jadinya itu diperlukan untuk praktek klinisnya. Jadi kalau misalkan gue mau di rumah sakit atau gue mau di klinik atau gue mau nanganin kasus-kasus yang berkaitan klinis, cara klinis gitu. Nah gue butuh surat izin lagi tuh. Karena jatuhnya gue jadi kayak tenaga medis. Tenaga medis jatuhnya, karena kan kayak sekarang kan lu kalau ke rumah sakit kan juga udah ada psikolog klinis kan. Iya, betul. Gue jatuhnya jadi kayak dia tenaga medis ya, gue butuh surat izin lagi gitu. Bedanya kalau itu udah kasih obat-obatan ya? Beda ya? Sorry, psikolog beda ya? Psikolog nggak bisa kasih obat. Nggak kasih obat, hanya kasih terapi atau intervensi tadi udah bilang itu kan? Iya, cuma ngasih terapi dan intervensi. Kalau mau kasih resep obat, lu harus ke psikiater. Ya kayak obat. Itu bedanya. Makanya itu bedanya dokter dan dokter jiwa kan psikiater ya. Sama psikolog. Nah bedanya itu, yang satu ngasih obat, bisa kasih obat, kalau gue enggak. Oke. Nah itu pun prosesnya luar biasa perjalanannya. Sampai sekarang pun gue lagi dalam proses mendapatkan surat praktek psikolog klinis ya. Karena waktu itu gue sempat kepotong karena gue hamil, terus gue ngelahirin, gue bilang gue nggak sanggup deh. Karena memang
kayak gue mesti ujian kesetaraan lagi, sumpah profesinya lagi. Oke, ya. Dan gue harus ngurus lagi izin ke pemerintahan ibaratnya gitu ya. Iya, betul. Itu jadinya nggak sampai di situ, begitu udah dapet izin pun lo harus tetap maintain diri untuk yang itu tadi, karena memang diperpanjang entah 3 tahun sekali atau misalnya 5 tahun sekali. Jadi itu tuh ya memang lo mesti terus mengembangkan diri terus ya gitu loh, karena karena ya kita ngadepinnya gue ngadepin orang gitu ya, perkembangan orang kan terus jalan gitu, jadi yang keilmuannya juga mesti update terus, kemudian yang mesti banyak nemuin kasus. Betul, dinamis banget lah ya bidang lu. Seiring perjalanan waktu bisa beda-beda, terus trennya beda juga nanti. Ya. Karena juga kan kalau anak-anak tuh kadang-kadang yang penting masalahnya kalau dulu kayak anak kita cuma kalau zaman kita tuh mungkin kayak cuma main. Kalau sekarang tuh gue banyak dengar kasus anak-anak aja di umur anak-anak SMA, SMP tuh banyak yang bunuh diri gitu kan. Maksudnya itu peran psikolog penting banget ada di sana untuk bisa istilahnya memperbaiki atau menjadi tempat curhatnya si anak-anak ini gitu kira-kira ya. Iya, kalau untuk anak-anak gue lebih banget bilangnya ya harus yang diedukasi sebenarnya sih orang tua, orang dewasanya gitu. Bisa yang banyak masuk ke anaknya ke ranah orang tuanya, bukan anak gitu. Anaknya malah lebih mudah ya sebenarnya ya ke anak gitu. Yang agak susah tuh di ke orang tua, karena kan di perkembangan anak kan sama di rumah kan sama orang tua. Anak-anak yang lu bilang maksudnya usia dini ini ya. Kalau misalnya dia udah SMA kan dia juga sering ya dengan lingkungan, bisa dengan teman-teman. Iya, bisa dengan lingkungan, tapi kan basicnya pun kan awalnya dari keluarga. Oke. Jadi yang memang masuknya dari keluarga juga ya. Lagi. Iya. Oke. Dia memang benar-benar mesti benar-benar nggak boleh puas dalam satu hal aja gitu loh. Kalau di bidang gue ngerasanya begitu. Tapi ya sampai sini tuh merasa gue kepo banget ya, mesti nyari gitu ya, tiap hari tuh mesti update. Kemudian ya karena gue kerja sama anak-anak gitu kan ibaratnya ya, kayak 2 anak-anak, terus gue yang kayak dulu sebelum punya anak ya gue yang harus nyari tahu mereka tuh depannya mainnya kayak gimana sih, main apaan tuh sampai pokoknya hal-hal yang kadang dunia anak pun juga harus sampai benar-benar di perdalam gitu loh. Dan tiap anak juga beda-beda kan, jadi kan lu harus memperbanyak pengetahuan lu tentang anak-anak juga gitu ya kira-kira. Gitu. Nah, Nen, kalau misalnya gue nanya, sekarang lu udah berprofesi sebagai psikolog nih, mungkin dukanya apa sih? Kalau mungkin sukanya bisa gue simpulkan tadi ya, lu suka dengan ya anak-anak gitu ya, lu excited dengan mereka. Tapi kalau dukanya apa, Nen? Dukanya? Yang paling berasa itu kalau misalkan gue udah lagi handle kasus gitu ya. Kemudian prognosis anaknya sebenarnya cukup positif. Oke. Bisa bagus gitu ya kalau lingkungannya mendukung, entah orang tuanya atau sekolahnya atau ya lingkungan yang di anaknya gitu ya, mendukung banget gitu misalnya. Tapi begitu gue udah nyaranin atau kemudian gue udah kayak kasih edukasi, kemudian ngasih kayak gue dampingin gitu ya, sama-sama kita jalan sama-sama biar anak ini bisa berkembang dengan baik gitu ya. Tapi ternyata lingkungannya bagus ya. Jadi kayak yang kalau ibaratnya kalau gue bilang kayak kalau bisa nih anak gue ambil gue yang didik aja boleh gak gitu loh. Kadang sampai kondisi yang begitu gitu jadinya. Nah itu yang makanya yang tadi gue bilang di awal, secara mental gue kita masih kayak yang
yang benar-benar kuat banget, karena nggak ada tim, kadang nggak ada tim yang kayak gitu. Lu kayak udah berusaha memberikan segala sesuatu, kemudian tapi kok kayak di apa ya, kayak nggak digubris gitu ibaratnya kan. Iya betul. Nah sedangkan kayak gue kan tahu ya efeknya akan kayak gimana sih nanti ini anak setelah dewasa atau mungkin entah berapa tahun kemudian efeknya akan kayak gimana. Walaupun bukan jadi kayak dukun bisa baca gitu enggak sih, tapi maksudnya gue bisa dengan kalau dia misalkan dengan kondisi lingkungan yang terus kayak gitu ya nggak kondusif buat anaknya, gue kan tahu anaknya akan jadi kayak gimana nanti. Karena kan secara teorikal atau kemudian secara penelitian dan secara pengalaman klien itu gue tidak tahu kan gitu. Jadi kadang gue udah kasih tahu gitu ke orang tua yang gitu, misalnya kalau bapak dan ibunya begini terus atau tetap di sekolah yang kayak gini terus ya ini gue bilang gitu. Dan mereka merasa bahwa gak menggubris, ibu juga jadi yang gimana sih gitu kan, kayak yang tahu akan ada sesuatu hal yang betul. yang buruk gitu kan ibaratnya. Jadi dukanya lebih kayak begitu sih gitu. Ya itu mesti lu ya dalam itu ya konsekuensi sebagai seorang psikolog ya. Kadang-kadang ada hal yang lu mungkin udah all out untuk si ini anak gitu ya, misalnya si A, si B atau si C, tapi ya mungkin dari orang tuanya sendiri juga nggak terlalu aware dengan apa yang lu sarankan gitu. Jadi akhirnya ya lu nya jadi merasa sia-sia lah dalam tanda quote and quote, jadi kayak merasa ke arah kecewa nggak sih sebenarnya? Ya, pastilah ya kalau misalnya kecewa sih ya kecewa gitu ya, kecewa. Cuman di satu sisi juga gue yang ya kalau gue kecewa terus gue yang sakit gitu kan. Jadi begitu kalau udah ketemu dengan kondisi itu ya sudah ikhlaskan gitu ya, didoakan saja. Gue bilang sih kalau gue gitu, jadi kayak ya udah gitu. Jadi makanya paling juga ketika nanti tahu anak itu misalkan balik lagi gitu ya, orang tuanya balik lagi kemudian kayak yang ngeluh gitu, kok anak saya begini lagi ya gue cuman ya sudah ya gimana, orang kan dari kemarin udah begini lagi gitu kan. Nah cuman ya jadi kayak yang sedih, yang jadinya ya gue harus mulai dari awal lagi, harusnya ya jadinya yang anaknya mungkin nggak perlu terapi jadi yang harus dikasih terapi gitu. Tapi ya selama gue menangani satu kasus ya gue selalu pasti bilang dari awal gitu loh, bahwa ya kondisinya kayak gini, kalau terus dijalanin akan kayak gimana ke depannya gitu. Sehingga ya gue juga tahu gitu, makanya kalau ketemu psikolog lu konsul kadang nggak murah kan. Kadang nggak murah loh gitu, apalagi kalau yang sudah banget ya, sudah yang capable banget di bidangnya. Kadang tuh ya sekali konsul cuma 45 menit 1 jam itu tuh nominalnya udah wow. Udah luar biasa. Mungkin gue nanya tersendiri soal sih. Gitu. Itu tuh gue pernah waktu itu di rumah sakit ya. Ada dokter gitu yang tanya, kenapa sih ke psikolog kok cuma ngobrol-ngobrol doang, ibaratnya gitu kan, cuma curhat doang gitu ya, ngomong-ngomong doang tuh biayanya mahal. Terus kan gue ngerasa bahwa iya bukan soal masalah ngomong, kadang ketika lu konsul kan lu bagi ilmu lu kan, lu keluarin semua ilmu si psikolog itu dikeluarin semua gitu. Dan ilmunya yang nggak didapetin cuma dari yang baca selama kuliah atau kemudian cuma baca sebentar doang yang tadi kayak gue ceritain sebelumnya. Ini bener-bener gue harus update terus
Betul. terus nemu gue harus yang apa ya, ya benar-benar yang kayak lapangan terus ketemu kasusnya, dianalisa lagi, di ini lagi, belajar. Kadang kan juga kayak gue ngikutin workshop seminar, orang workshop seminarnya, jadi kayak ya. Dan gue tuh dari, kalau gue sendiri ya, gue secara pribadi, gue tiap tahun itu pun juga gue yang mewajibkan diri gue setidaknya gue harus ikutin seminar 2 atau sampai 3 seminar. Oke. Di samping untuk sebenarnya kebutuhan untuk perlu memperpanjang dari surat izin lo atau surat tanda registrasi lo, tapi memang lo ya istilahnya menargetkan diri lo untuk bisa update terus kali ya dengan perkembangan bidang psikologi ini ya. Iya, begitu. By the way, tapi berarti kalau gitu, tadi kan lu sempat singgung sedikit tuh Len soal biaya konsul ke psikolog. Berarti buat orang tua atau orang tua dari teman-teman atau dari online yang memang nonton video ini yang punya passion ke psikolog, berarti gak usah khawatir berarti kan kalau jadi seorang psikolog, prospeknya cerah dong ya. Iya, gue rasa sih semua area pekerjaan ya ada prospek positif dan prospek bagusnya ya, kalau gue bilang gitu ya. Ya seimbang lah yuk kalau gue bilang gitu. Cuman ya jam terbang, balik lagi jam terbang sebenarnya. Karena kayak gue kan ya kalau baru-baru awal atau misalkan yang keilmuan lu kayak belum banyak, ya mau kasihin mahal juga kan memang udah enak gitu kan. Iya. Tapi kayak begitu jam terbangnya sudah oke, dan memang udah dikenal misalnya kasus-kasus tertentu yang memang capable, ya worth it banget gitu untuk bayar dengan nominal luar biasa. Kebayang. Men, nah mungkin kalau kita bicara tentang psikolog kan memang istilahnya kalau kita bahas bidang itu kayak nggak bakal habis-habis gitu Len. Nggak habis. Oke. Berarti nanti mungkin kita buat sesi sendiri, terutama tadi yang lo bilang soal topik yang soal anak usia dini, psikologi anak usia dini yang sangat penting. Menurut gue sih itu salah satu yang mungkin kita bisa jadikan topik yang mudah-mudahan kita bisa ada sesi dalam podcast ya Len ya. Nah mungkin untuk video kali ini, sesi kali ini, topik kali ini mungkin akan gue tutup dengan satu pertanyaan. Kira-kira ada pesan-pesan tertentu mungkin untuk adik-adik atau mungkin teman-teman yang punya passion di bidang psikolog, terus mau kuliah di jurusan psikologi dan mungkin nanti one day menjadi psikolog, ada pesan-pesan tertentu nggak ya? Mungkin buat teman-teman yang baru mau ngambil S1 psikologi gitu ya, saran gue satu sih, pilih universitas yang memang cocok. Serius. Promosi banget. Gue kan nyaranin untuk ke Atmajaya ya, tapi maksudnya yang memang cocok untuk karakter diri sendiri gitu. Tujuannya mau apa gitu, misalnya kalau memang pengen belajar lebih dalam, ya cari tahu universitas mana yang memang lebih dalam. Karena beda universitas, beda sistem pembelajarannya. Kayak di UI pun beda, di UNAR beda. Jadi ya ini mau dalam makanya. Itu kalau untuk yang S1, dan ya tadi jangan kaget sama statistik. Itu akan menjadi teman sepanjang kuliah. Gitu dan harus sehat mental sih, untuk begitu kalau untuk mau lanjut ke S2 atau mengambil psikologi, itu yang memang benar-benar harus siap secara mental. Ya karena belakangan itu nggak pernah tahu ya, nggak tahu nanti gimana, ketemu orang atau gimana, rasanya aneh banget gitu. Ya kalau bilang aneh gitu, tapi kalau bilang unik sebenarnya. unik gitu. Jadi ya sih siap mental, satu siap mental untuk mengambil S2 ya, yang mental. Kemudian ya siap yang mesti benar-benar menyerahkan segala potensi yang ada, kemampuan yang ada, benar-benar mau stop belajar
Untuk belajar itu kan nggak harus baca buku ya. Kita benar-benar yang belajar yang bisa evaluasi diri, tahu kapasitas dirinya. Kalau kurang ya cari tahu. Kalau misalkan merasa kayaknya gue nggak ngerti nih yang ini gitu kan, ya harus cari tahu gitu ya. Dan ya benar-benar kayak mesti mengakui bahwa ketika gue udah nggak passion di situ, gue harus di situ, ya udah stop. Kasih ke orang lain. Jadi jangan terlalu memaksakan gue harus tahu semua gitu ya. Nggak gitu. Jadi kayak ya benar-benar yang harus tahu kapasitas dirinya sampai sejauh apa gitu. Itu interesting message sih menurut gue. Belum ada nih selama ini bintang narasumber yang gue berhasil undang ke video gue kasih kesan-kesan seperti itu sih. Menurut gue ya benar juga gitu, maksudnya nggak butuh menjadi seorang yang bisa segalanya gitu ya. Kita spesialis di satu bidang, apalagi di bidang lu juga, meskipun kita tahu ini bidang psikolog, tapi ada spesialisasi lagi yang memang yang tadi lu bilang ya lu lebih spesialis ke anak usia dini gitu kan istilahnya. Ya itu memang ya interesting side sih menurut gue, insight dari seorang Elaine gitu ya. Oke Len, nah mungkin kalau boleh gue satu nanya nih, biasanya nih pertanyaan yang selalu gue tanyakan ke setiap teman-teman yang berhasil gue undang di video gue. Kalau boleh ditanya mungkin out of topic Len, seorang Elaine mau dikenal orang sebagai apa sih? Sebagai apa nih? Iya, kalau gue nggak dikenal sebagai diri gue padanya ya, kalau gue bilang ya sama ini gitu. Jadi kayak ya sebagai yang tahu kapasitas gue sejauh apa. Kayak gue kayak kalau di dunia kerja gue ya, gue sebagai psikolog anak, kemudian yang memang ranah gue areanya di usia dini, ya gue kayak dikenal sebagai psikolog anak usia dini gitu. Tapi dengan spesialisasi kemampuan gue yang lebih, karena memang gue sukanya lebih ke art dan musik, ya gue lebih ke sana gitu. Gitu. Tapi karena gue udah sekarang sebagai ibu, ya gue pengen dikenal sebagai ibu yang memang oke buat anak gue ya. Gitu, dalam arti oke untuk yang memang punya waktu buat anak gue, tahu gimana caranya punya attachment dan punya bonding sama anak gue. Kayak gitu sih. Kalau untuk teman-teman circle gue ya, gue lebih dikenalin kayak lebih banyak karena gue suka sharing, gue suka ibu suka kasih pengalaman gue yang bukan hanya sekedar pengalaman, tapi kadang ya gue rangkum dari klien gue yang punya pengalaman, atau mungkin gue baca buku dan sebagainya. Kadang ketika memang gue tahu itu perlu gue kasih tahu informasinya, gue kasih tahu. Jadi gue pengen dikenalin sebagai gue yang kayak gini, yang informatif mungkin. Ini seorang mau dikenal orang sebagai ya dirinya sendiri ya. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal dunia profesi sebagai seorang psikolog yang mungkin punya spesialisasi di klinis anak usia dini, khususnya untuk di keluarga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Mungkin kalau untuk di komunitas atau lingkungan sebagai orang yang memang mungkin pertama menurut gue sih karena care jadi sharing gitu ya, karena care sama orang-orang di sekitarnya jadi bisa sharing, jadi bisa ya membagi informasi yang informatif gitu kira-kira. Oke Len, thank you banget waktunya, kita udah ngobrol sama-sama. Lama banget, gue gak enak banget waktu lu udah almost hampir 2 jam. Thank you banget udah disiapin waktunya. Okay. Kalau ada yang mau kontak ke lu, mungkin butuh konsultasi mungkin anaknya gitu ya, bisa dikontak kemana Len? Ke WA boleh. Ke WA, nanti mungkin kalau atau mungkin ke Instagram dulu kali ya. Instagram nanti mungkin dia DM, kalau butuh lebih serius baru nanti lu kasih WhatsApp-nya di DM lu gitu. Itu gimana? Boleh begitu. Nanti gue kasih linknya dan gue kasih sharing di Instagramnya. Kalau buat teman-teman yang mungkin butuh konsultasi nih, khususnya buat anak-anaknya gitu ya, itu bisa langsung kontak Elaine. Buat teman-teman nanti gue kasih Instagramnya di sini dan kasih linknya. Kalau memang butuh tinggal kontak aja Elaine. Dan thank you banget Len atas waktunya, kita udah sharing banyak banget, mudah-mudahan jadi
referensi, bisa memberikan gambaran dan inspirasi sebenarnya sih juga salah satunya untuk teman-teman yang mungkin punya passion di bidang psikologi dan khususnya nanti mau berprofesi sebagai psikolog ya. Mudah-mudahan cerita dari Elaine ini, sharing dari Elaine bisa memberikan gambaran untuk kalian. Mudah-mudahan masih memantapkan diri ya menjadi seorang psikolog. Dan tadi pesan Elaine yang bisa gue kutip adalah jangan memaksakan diri. Jadi tahu kapasitas dirinya sendiri. Kalau memang rasanya itu bukan kapasitas kita, bukan passion kita, serahkan pada yang lain. Kita cari yang benar-benar passion kita gitu ya, Elaine, kira-kira. Sip, thank you banget Len waktunya. Atas sharing-sharingnya. Nanti bikin lagi topik yang lain. Gue thank you banget atas udah digangguin lama banget gitu ya. Oke ya. Ya udah.